Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-153. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Wuranto memandangi wajah orang tua itu dengan pandangan mata yang berapi-api. Kini jelas baginya bahwa nyawanya telah berada di ujung nenggala Sidanti yang mengerikan itu. Tetapi apakah ia akan dengan sukarela dituntun oleh kakek-kakek tua itu menghadap pada Sidanti untuk menyerahkan lehernya? Berbagai persoalan telah merangsang jantung Wuranto. Sesaat ia berdiri saja seperti tonggak, namun gemuruh di dalam dadanya serasa gemuruhnya perut Gunung Merapi. Yang juga menumbuhkan pertanyaan di dalam hatinya adalah orang tua yang bernama Ki Tanumetir. Kalau Ki Tambak Wedi mendengar suara Agung Sedayu dan Suwandaru di dalam rumahnya, lalu apakah Ki Tambak Wedi tidak mengetahui bahwa Ki Tanumetir ada di dalamnya pula? Wuranto itu tersadar ketika orang tua yang berdiri di mukanya itu berkata, "Sudahkah Angger siap menghadap Angger Sidanti?" Wuranto memandang wajah orang tua itu dengan tajamnya. Sekilas ia melihat pedang di lambung kakek tua itu dan di lambung laki-laki yang datang bersamanya. Seolah-olah ia ingin mengetahui apakah kedua pedang itu akan mampu mematahkan pedangnya. Tetapi kemudian disadarinya bahwa di luar rumah itu pun agaknya berkeliaran orang-orang Sidanti. Karena itu maka ia harus berhati-hati. Meskipun demikian, apakah ia akan menurut saja dijerat lehernya seperti seekor kambing yang akan disembelih? "Aku adalah laki-laki," katanya di dalam hati. "Aku sudah menyanggupi melakukan pekerjaan seperti ini yang oleh Ki Tanumetir sudah disebut-sebut pula kemungkinan-kemungkinannya. Karena itu aku tidak boleh menghindar. Lebih baik bagiku mati di sini, dikeroyok orang-orang itu daripada aku harus menjawab beribu macam pertanyaan yang pasti akan diberikan oleh Sidanti, Ki Tambak Wedi, dan mungkin juga Sono Keling dan alap-alap Jolotundo." Karena itu, maka tiba-tiba Wuranto itu mundur selangkah sambil meraba hulu pedangnya. Katanya, "Kakek, siapakah yang memerlukan? Aku atau Sidanti? Kalau Sidanti yang memerlukan aku, biarlah ia datang kemari. Kalau aku yang memerlukannya, maka aku akan datang kepadanya." Kakek tua itu mengerutkan keningnya, kemudian ditatapnya wajah Wuranto dengan tajamnya. Namun sesaat kemudian ia tersenyum. "Jangan begitu, Ngger. Sebaiknya Angger datang kepadanya. Apapun yang akan terjadi, kami hanyalah utusan-utusan yang tidak banyak mengerti persoalannya. Tetapi aku menyesal bahwa aku telah mengatakan sebagian dari persoalan yang aku ketahui." "Tidak, kakek. Aku tetap di sini." Orang tua itu berdesah. "Jangan memperberat pekerjaan kami." Wuranto melihat cahaya mata orang tua itu, tetapi ia sudah membulatkan tekadnya. Hanya tiba-tiba saja terasa hatinya berdesir tajam ketika teringat olehnya akan nasib Sekar Mirah. Apakah yang akan terjadi dengan gadis itu? Apakah saat ini alap-alap Jolotundo telah memasuki pondok gadis itu?
adalah bertepatan sekali ketika Wuranto sedang mencemaskan Sekar Mirah. Maka alap-alap Jolotundo benar-benar sedang merayap-rayap mendekati pondoknya. Sehabis mendengarkan beberapa penjelasan dari Ki Tambak Wedi tentang Jati Anom yang baru saja dilihat oleh orang tua itu, maka dengan tergesa-gesa alap-alap Jolotundo berusaha untuk memenuhi pesannya lewat Wuranto. Meskipun ia tahu bahwa Wuranto pasti akan dipanggil oleh si Danti. Tetapi ia mengharap Wuranto tidak mengatakan tentang dirinya. Ia mengharap Wuranto memerlukannya untuk mengurangi kesalahannya atau mungkin menolongnya. Seandainya Wuranto akan mengatakan juga tentang dirinya, maka ia akan dengan mudahnya menjawab bahwa semuanya itu hanyalah fitnah saja. Wuranto itu dapat dituduh sedang mencari kawan menjelang tiang gantungan. Apabila kemudian si Danti bertanya kepada Sekar Mirah, maka gadis yang telah bersedia menunggunya itu pasti tidak akan mengatakan apa yang telah terjadi. Namun pertimbangan alap-alap Jolotundo ternyata sudah tidak jernih lagi karena keinginannya yang meluap-luap untuk segera mendapatkan Sekar Mirah. Otaknya seakan-akan sudah tidak dapat lagi dipakainya untuk membuat pertimbangan-pertimbangan yang tepat. Itulah sebabnya maka ia tidak dapat memperhitungkan bahwa si Danti akan segera saat itu juga memanggil Wuranto. Pada sangkanya maka hal itu akan dilakukannya nanti atau besok atau kapan saja, bahkan mungkin setelah Jati Anom jatuh. Sebab menurut perhitungan Ki Tambak Wedi, Jati Anom pasti tidak akan mampu bertahan terhadap sergapan yang akan dilakukan dengan tiba-tiba. Sayang bahwa alap-alap Jolotundo tergesa-gesa meninggalkan pertemuan setelah penjelasan Ki Tambak Wedi selesai. Hanya Sono Kelinglah yang kemudian ikut memutuskan bahwa malam itu juga pasukan Jipang dan Tambak Wedi akan turun ke Jati Anom. Keputusan itu kemudian dibicarakan lagi dalam pertemuan yang lebih lengkap. Tetapi mereka tidak menemukan alap-alap Jolotundo di dalam pertemuan itu. Seorang yang bertugas di Regol Banjar pertemuan itu berkata bahwa ia bertemu dengan alap-alap Jolotundo yang sedang pergi nganglang. Tetapi karena Sono Keling bersedia mempertanggungjawabkan keputusan itu bersama beberapa orang pemimpin laskarnya yang lain, maka keputusan itu jatuhlah atas semua kekuatan di Tambak Wedi. "Aku akan mencari alap-alap Jolotundo," berkata Sono Keling. "Kalau aku tidak menemuinya karena ia pergi nganglang keluar padepokan, maka biarlah aku memanggilnya dengan tanda." "Baik," sahut si Danti. "Sementara ini aku memanggil Wuranto. Anak gila itu lebih baik diselesaikan sekarang daripada menjadi duri di dalam padepokan ini." Tetapi baik si Danti maupun Sono Keling tidak menyangka sama sekali bahwa alap-alap Jolotundo itu sedang dituntun oleh nafsunya menuju ke gubuk Sekar Mirah. Persetan dengan sesorah demi tua itu. Alap-alap Jolotundo menggerutu di dalam hatinya. "Aku sudah terlanjur mengikat janji. Aku harus datang. Kalau ada sesuatu yang penting, biarlah Kakang Sono Keling mendengarnya. Ia pasti akan menyampaikan kepadaku nanti. Tetapi malam ini, aku harus bertemu dengan gadis itu, supaya kelak semua pesan-pesanku tidak dianggapnya sebagai pesan yang kosong, bahkan berbohong. Kalau mereka memerlukan aku segera, maka Kakang Sono Keling pasti akan membunyikan tanda." Demikianlah, maka dengan hati-hati alap-alap Jolotundo melangkah semakin dekat dengan pondok gadis yang sedang menunggunya itu. Malam pun semakin lama menjadi semakin dalam. Di kejauhan, masih saja terdengar burung hantu mengeluh berkepanjangan. Embun yang sejuk setetes-setetes jatuh di antara rerumputan yang hijau kekuning-kuningan.
Desah kaki alap-alap Jolotundo hampir tidak terdengar. Perlahan-lahan sekali ia mendekat pondok Sekar Mirah. Ia tidak berani mengambil jalan dari depan, sebab ia tahu benar bahwa si Danti meletakkan beberapa orang pengawas di sekitar pondok itu. Meskipun alap-alap Jolotundo tahu juga bahwa pengawasan itu tidak begitu ketat, karena si Danti menganggap bahwa Sekar Mirah tidak akan mungkin dapat lari meninggalkan padepokannya. Tetapi kali ini alap-alap Jolotundo cukup berhati-hati. Keinginannya untuk bertemu dengan Sekar Mirah telah mendorongnya untuk berbuat apa saja, asal maksudnya itu tercapai. Dengan sangat hati-hati, anak muda itu merayap-rayap dari satu halaman ke halaman berikutnya. Dengan hati-hati anak muda itu meloncati dinding batu yang satu, kemudian dinding batu berikutnya. Ia harus mendekati pondok itu dari belakang, supaya tak seorang pun yang melihatnya. Pengenalannya tentang padepokan itu sudah cukup baik, sehingga dengan tidak banyak kesulitan, maka alap-alap Jolotundo itu pun menjadi semakin dekat. Ketika ia tinggal terpisah oleh selapis dinding batu, maka alap-alap itu berhenti sejenak. Dicobanya mengatur detak jantung serta pernafasannya. Tengah malam, desisnya. Mudah-mudahan aku tidak dianggapnya berbohong. Namun demikian, dadanya kini menjadi berdebar-debar. Timbullah kebimbangan di dalam hatinya. Bagaimanapun juga ia harus memperhitungkan apakah yang akan dilakukannya apabila seseorang melihatnya masuk ke dalam pondok itu. Alap-alap Jolotundo menggeram. Tak akan ada seorang pun yang melihat. Kalau aku berhasil masuk, maka aku akan mendapat sambutan yang tak akan dapat aku lupakan seumur hidupku. Sambutan itu pasti akan sangat berbeda dengan sambutan yang pernah aku terima dari perempuan yang manapun. Nyai Sari, Nyai Lamis, dan bahkan Nyai Pinan, yang menyebabkan aku hampir saja menjadi lumat karena kemarahan Tohpati. Alap-alap Jolotundo itu menyadari bahwa Sekar Mirah adalah seorang gadis yang jauh berbeda dengan perempuan-perempuan yang pernah dikenalnya. Perempuan-perempuan yang tidak lagi membedakan apakah yang datang itu alap-alap Jolotundo, apakah laki-laki yang manapun juga. Tetapi Sekar Mirah itu telah menunggunya. Alap-alap Jolotundo bukan laki-laki yang lain, bukan pula si Danti atau Wuranto sendiri. Angan-angan itu telah mendorong alap-alap Jolotundo ke dalam suatu tindakan yang lebih berani. Kini pagar yang tinggal selembar itu telah diloncatinya. Dan kini ia telah berada di halaman belakang pondok yang dipakai untuk menyimpan Sekar Mirah oleh si Danti. Sebuah pondok kecil yang didiami oleh Sekar Mirah seorang diri. Hanya kadang-kadang saja, setiap hari 1-2 kali, seorang perempuan tua yang memasak untuknya datang mengantarkan makanannya dan meminjaminya 1-2 lembar pakaian. Di halaman belakang itu, alap-alap Jolotundo bersembunyi. Sejenak ia berdiam diri melihat keadaan di sekitarnya. Dipasangnya telinga dan matanya sebaik-baiknya. Ia tidak ingin gagal untuk mendapatkan Sekar Mirah malam itu juga. Ketika tidak seorang pun yang dilihatnya dan tidak didengarnya gemerisik apapun juga, perlahan-lahan ia merayap mendekati pondok itu. Ia berlindung dari satu gerumbul ke gerumbul yang lain, sangat berhati-hati seperti seseorang yang sedang mengintai lawannya yang sangat disegani.
Akhirnya alap-alap Jolotundo itu sampai juga beberapa langkah dari dinding pondok Sekar Mirah. Sekali lagi ia menjadi ragu-ragu. Di dalam pondok itu terasa sangat sepinya. Tetapi alap-alap Jolotundo melihat sinar pelita yang berkeredipan berloncatan dari lubang-lubang dinding bambu rumah itu. Terasa suatu pergolakan yang dahsyat di dalam dada anak muda itu. Kadang-kadang tumbuh juga keinginannya untuk membatalkan saja niatnya dan menunggu sampai kesempatan lain yang lebih baik. Tetapi ketika teringat olehnya bahwa pasukan Untara sudah berada di hadapan hidungnya, maka nafsunya menjadi berkembang kembali. Mungkin besok atau lusa, aku harus sudah meninggalkan padepokan ini. Mungkin Ki Tambakwedi akan mengambil keputusan untuk menduduki Jati Anom. Kalau aku harus berangkat besok malam, maka aku tidak akan pernah mendapat kesempatan sama sekali. Dengan demikian, maka alap-alap Jolotundo itu menjadi semakin bernafsu. Kini ia maju beberapa langkah lagi. Dengan sangat hati-hati ia melekatkan tubuhnya pada dinding rumah itu. Beberapa kali ia bergeser, sehingga suatu ketika ia berhenti sambil menarik nafas dalam-dalam. Di sini gadis itu tidur, desisnya. Telinganya yang tajam ternyata berhasil mendengar desah nafas Sekar Mirah di dalam pondok itu. Perlahan-lahan, sangat perlahan-lahan ia mengetuk dinding itu. Dan sangat perlahan-lahan pula ia menyebut nama Sekar Mirah. Ternyata ia berhasil membangunkan gadis itu. Ia mendengar pembaringan Sekar Mirah berderit. Mirah, desis alap-alap Jolotundo. Siapa? Bertanya Sekar Mirah. Suaranya hampir tidak terdengar pula. Dengan demikian maka alap-alap Jolotundo menjadi sangat gembira. Sekar Mirah benar-benar akan menyambutnya seperti yang diharapkannya. Aku Mirah, alap-alap Jolotundo. Alangkah gembiranya hati anak muda itu. Tanpa sesadarnya terloncat pertanyaannya. Dari mana kau tahu bahwa aku yang datang? Si Danti tidak akan datang lewat belakang rumah. Apalagi kawanmu telah menyampaikan pesan itu kepadaku siang tadi. Alap-alap Jolotundo hampir-hampir menjadi pingsan karena gembira mendengar jawaban itu. Ternyata Wuranto benar-benar telah menepati kesanggupannya dan Sekar Mirah benar-benar telah menunggunya. Karena itu maka ia berdesis di dalam hatinya. Terima kasih Wuranto, kau telah berjasa kepadaku. Tetapi maaf bahwa aku tidak sempat menolongmu. Mudah-mudahan kau besok atau lusa segera naik ke tiang gantungan. Atau mudah-mudahan aku mendapat tugas untuk memenggal lehermu. Aku sekarang sama sekali tidak memerlukanmu lagi. Ketika angin malam berdesah di dedaunan membawa udara yang sejuk dingin, maka terdengar alap-alap Jolotundo berbisik di balik dinding. Sekar Mirah, apakah benar kau telah menungguku seperti yang dikatakan oleh Wuranto? Sekar Mirah terdiam sejenak, wajahnya menjadi kemerah-merahan. Meskipun demikian alap-alap Jolotundo mendengar suara Sekar Mirah sendat. Iya, aku menunggumu. Alap-alap Jolotundo menarik nafas dalam-dalam. Kini ia benar-benar telah mendengar sendiri apa yang dikatakan oleh Sekar Mirah. Maka ia tidak akan menjumpai kesulitan lagi masuk ke dalam gubuk itu dan kemudian meninggalkannya. Oh, alangkah bodohnya si Danti. Desahnya di dalam hati. Ia tinggal akan menemukan Sekar Mirah yang sama sekali tidak seperti yang diharapkannya. Anak itu yang bersusah payah mengambilnya ke Sangkal Putung. Maka akulah yang akan mendapatkannya. Agaknya aku tidak hanya mendapat kesempatan 1 kali 2 kali datang ke rumah ini. Asal aku tidak terbunuh saja besok atau lusa di medan Jati Anom. Seandainya terbunuh sekalipun,
maka aku sudah tidak akan menyesal lagi. Alap-alap Jolotundo itu pun kemudian bergeser beberapa langkah maju sambil berbisik. Sekar Mirah, aku akan masuk. Masuklah, pintu tidak terkancing. Aku tidak memasang selarak di dalam. Aku tidak dapat masuk lewat pintu, Mirah. Aku tidak ingin kedatanganku dilihat oleh para pengawas. Kau akan masuk dari mana? Maaf, Mirah. Aku akan membuka dinding bambu yang ringkih di sudut rumah ini. Tolong, singkirkanlah pelita, sehingga sinarnya tidak jatuh ke sudut di sebelah kanan ini. Oh, apakah kau tidak akan mendapat kesulitan? Tidak, Mirah. Pekerjaan itu terlampau mudah aku kerjakan. Baiklah, aku akan memindahkan pelita itu ke sisi sebelah kiri. Sesaat kemudian terdengarlah gemericik kaki Sekar Mirah pada lantai pondoknya. Perlahan-lahan gadis itu berjalan memindahkan pelita minyak tanah di sisi yang lain. Alap-alap Jolotundo hampir-hampir tidak dapat bersabar lagi menunggunya. Begitu sinar pelita bergerak, maka anak muda itu segera menarik pedangnya dan memutuskan beberapa utas tali pengikat dinding pada tiang di sudut rumah. Dinding itu memang tidak begitu kuat, sehingga dalam waktu yang pendek, alap-alap Jolotundo telah berhasil masuk ke dalamnya. Ketika Sekar Mirah melihat anak muda itu telah berada di dalam pondoknya, maka tiba-tiba tubuhnya menggigil karenanya. Tiba-tiba ia menyesal bahwa ia telah membuat suatu permainan yang berbahaya. Tetapi meskipun demikian, ia masih tetap menyadari apa yang sedang dihadapinya. Karena itu maka sesaat Sekar Mirah itu berdiri saja mematung. Ditatapnya alap-alap Jolotundo dengan tajamnya. Dengan sekuat tenaga ia berusaha untuk tetap tenang dan sadar mempergunakan nalarnya. Alap-alap Jolotundo yang telah berada di dalam rumah itu pun sejenak berdiri tegak seperti tiang-tiang bambu yang berjajar di dalam rumah itu. Sejenak ia kehilangan akal dan sejenak ia tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Ternyata Sekar Mirah itu sama sekali tidak seperti yang dibayangkannya. Tidak seperti Nyai Sari, Nyai Lamis, dan lebih-lebih Nyai Pinan. Seandainya yang berdiri di hadapannya itu Nyai Pinan, maka perempuan itu pasti akan segera lari menubruknya, menyeretnya duduk di atas ambenya. Tetapi Sekar Mirah tidak berbuat demikian. Tidak menyambutnya seperti yang dibayangkannya. Justru karena itu maka ia menjadi bingung. Alap-alap Jolotundo mengharap Sekar Mirah itu berlari dan kemudian memeluknya sambil membisikkan kata-kata yang mesra. Tetapi yang dijumpainya adalah Sekar Mirah itu berdiri beberapa langkah daripadanya sambil memandanginya seperti memandangi hantu. Namun alap-alap Jolotundo itu pun segera menyadari keadaannya. Waktunya tidak terlampau banyak. Ia harus segera menemui Sono Keling dan mungkin Ki Tambak Wedi yang masih akan mengadakan beberapa pembicaraan lagi. Karena itu maka ia harus segera meninggalkan tempat itu. Karena Sekar Mirah masih saja berdiri mematung, maka dengan sepenuh keberaniannya, alap-alap Jolotundo berkata, "Bukankah kau menungguku, Sekar Mirah?" Sekar Mirah tergagap mendengar pertanyaan itu, tetapi ia menjawab, "Iya, aku menunggumu. Waktuku tidak banyak, Sekar Mirah. Aku harus segera kembali ke tempat pertemuan." Sekar Mirah menjadi merah padam mendengar kata-kata itu. Tetapi ia tidak mengetahui maksud sebenarnya dari alap-alap Jolotundo. Karena itu maka ia menjawab,
Aku hanya ingin tahu maksudmu. Heh? Kata-kata itu benar-benar mengejutkan alap-alap Jolotundo. Bagaimana mungkin Sekar Mirah itu masih bertanya apakah maksudnya? Tetapi alap-alap Jolotundo itu terdesak oleh kesempatan yang sangat sempit. Maka sifat-sifatnya segera nampak pada sikapnya. Dengan kasar ia berkata, "Mirah, aku menginginkanmu. Bukankah Wuranto telah mengatakan?" Sekali lagi wajah Sekar Mirah menjadi merah, tetapi kini ia hampir berhasil menguasai dirinya. Dengan agak tenang ia menjawab, "Iya, Wuranto telah mengatakannya. Karena itu, aku ingin membicarakannya dengan kau langsung." Sesaat alap-alap Jolotundo berdiri termangu-mangu. Ia sama sekali tidak mengerti maksud Sekar Mirah. Apakah yang masih harus dibicarakan? Dalam keraguan-raguan itu ia melihat Sekar Mirah membetulkan letak sanggulnya yang kurang rapi. Karena ia baru saja terbangun dari tidur. Namun dalam keadaannya itu, alap-alap Jolotundo melihat wajah Sekar Mirah menjadi bertambah cantik. Matanya yang redup dan beberapa helai rambutnya yang jatuh terkulai di sisi telinganya membuat wajah itu seolah-olah menjadi semakin berseri. Dengan penuh keraguan-raguan, alap-alap Jolotundo itu kemudian bertanya, "Sekar Mirah, apakah masih ada yang harus dibicarakan lagi?" Sekar Mirah pun menjadi tidak mengerti pula jalan pikiran alap-alap Jolotundo. Bukankah menurut pesannya dan seperti yang dikatakannya sendiri, alap-alap Jolotundo itu menginginkannya? Karena itu maka jawabnya, "Alap-alap Jolotundo, bukankah kau telah menyampaikan pesan lewat Wuranto dan kemudian telah kau ulangi sendiri pula? Bukankah dengan demikian di antara kita lalu timbul persoalan? Alap-alap Jolotundo, apabila benar demikian, maka kita harus membicarakan apakah yang akan kita lakukan." Alap-alap Jolotundo menggeleng-gelengkan kepalanya yang mulai terasa pening. Tidak saja karena tuak yang diminumnya ketika ia berada di dalam banjar para pemimpin padepokan, tetapi juga karena kata-kata Sekar Mirah itu. Dalam pada itu Sekar Mirah berkata pula, "Alap-alap Jolotundo, kita harus tahu benar bahwa apa yang ingin kita lakukan bersama itu berhasil tanpa diketahui oleh si Danti. Tak seorang pun yang tahu. Aku yakin bahwa tak seorang pun yang melihat aku masuk kemari. Mungkin alap-alap Jolotundo, tetapi persoalan kita tidak hanya sekedar persoalan hari ini. Persoalan kita adalah persoalan yang cukup panjang." "Sekar Mirah," sahut alap-alap Jolotundo, "aku tidak berkeberatan kalau persoalan kita menjadi persoalan yang panjang. Tidak hanya berhenti saat ini, tetapi itu tidak perlu dibicarakan. Aku akan selalu kembali apabila ada kesempatan. Mungkin besok atau lusa, aku harus turun ke Jati Anom, karena pasukan Untara kini telah berada di depan hidung kita. Apabila aku kemudian kembali ke padepokan ini, aku akan selalu datang kepadamu pula." Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Berita kedatangan pasukan Untara mendekati padepokan itu telah membuatnya agak berpengharapan. Tetapi kemudian ia menjadi cemas apabila si Danti menjadi mata gelap. Bukankah kedatangan Untara mendekati padepokan itu hanya mempercepat kehancurannya? Tetapi kini yang berdiri di hadapannya bukanlah si Danti, tetapi alap-alap Jolotundo. Dan jawaban alap-alap Jolotundo tidak dapat dimengertinya. Maka katanya kemudian, "Alap-alap Jolotundo, aku tidak mengerti maksud kata-katamu. Bukankah dengan demikian persoalan kita akan menjadi berkepanjangan? Kau harus berbuat sesuatu supaya kita untuk seterusnya tidak terganggu lagi.
baik oleh Sidanti maupun oleh orang-orang lain. Sekar Mirah, jawab alap-alap Jolotundo. Kalau aku dapat datang kemari tanpa diketahui oleh seorang pun, maka pasti tak akan ada yang mengganggu kita. Seperti saat ini pula, tak akan ada seorang pun yang akan mengganggu kita, apapun yang akan kita lakukan. Tetapi lambat laun, pasti akan ada yang mengetahuinya pula apabila kau sering datang kemari. Karena itu, apakah kita tidak lebih baik menempuh suatu cara yang lain yang tidak akan mendapat gangguan apapun lagi? Apalagi yang harus kita lakukan? Cara yang mana lagi yang harus kita pilih? Kalau tidak ada orang yang mengganggu kita, maka kita tidak usah memikirkan cara yang manapun juga. Akhirnya Sekar Mirah tidak dapat lagi menahan diri. Ia ingin alap-alap Jolotundo mengerti maksudnya. Namun agaknya pembicaraan itu menjadi bersimpang siur. Karena itu maka Sekar Mirah berkata berterus terang. Begini maksudku alap-alap Jolotundo. Kita tidak akan dapat berhubungan hanya sekedar bertemu selama kau mendatangi pondokku, berbicara dan menyusun harapan-harapan saja. Marilah kita hadapi masa depan kita dengan bersungguh-sungguh. Kalau kau benar mengingini aku, maka lakukanlah usaha yang langsung dapat membuka jalan bagi persoalan itu. Bukankah kau masih harus datang kepada kedua ayah bundaku untuk melamarku? Kemudian kita tentukan hari perkawinan kita. Setelah itu, maka kita akan dapat mencari perlindungan kepada orang-orang yang kita anggap mengerti persoalan kita. Maka semua perbuatanmu, semua yang telah kau lakukan pasti akan dilupakan orang. Akulah yang akan menanggung semuanya. Sehingga persoalan kita sekarang adalah bagaimana kita berdua dapat menghadap ayah dan ibuku di Sangkal Putung untuk membicarakan keputusan ini. Alap-alap Jolotundo terkejut bukan main mendengar kata-kata Sekar Mirah itu. Seperti mendengar gemelegarnya gunung Merapi yang akan meledak. Tiba-tiba wajahnya menjadi pucat, tetapi sesaat kemudian menjadi kemerah-merahan. Sejenak ia terbungkam, tanpa dapat mengucapkan sepatah kata pun. Diingatnya pula pertanyaan Wuranto yang serupa. Bagaimana ia akan mengawini Sekar Mirah, tetapi hal itu sama sekali tidak ada di dalam benaknya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.